دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل menjadi pantangan larangan untuk makanan minuman. Versi yang nomor 2 hukum fikih makan dan minum versi Ustaz MC itu apa? Dari kitab fikih sama itu juga. Nah pertama naswaro, nah kali. Jadi makan kan naswaro. Yang kedua nasutabo. Berapa kali? Nasutabo apa? Yang ketiga nasutola. Naswado, nasutabu, nasutola. Lain sian natulur pakai masa bawah. Risol dohorkan lebih agar kue adong jodoh adong kan. Lalu tahu tahu. Dewa bisa sama dua bungkus, bisa kali dua bungkus beda. Tahu. Lalu tolak di pangan, tolak. Ada bagi panitia berarti halal kan? Selesai. Jadi yang harus kita ingat ada 3 ini. Naswado, nasutabu, dan nasutola. Ini haram nih. Jadi itu pangan apa? Ada yang Pak Ustaz, teringat kamu bilang, Allah pangan. Rosiboda, ada jodoh musiboda, mata builah paling pangan kau musiboda masukkan. Bome yang mendoki, aku ibadah bunga di pangan siboda masuk siboda, Bome yang pangan siboda ni masuk angin. Aku yang di pangan siboda masuk siboda. Hebat manusia. Musim taruh, Allah mengupakan taruh masuk angin. Kena aja ni. Aku ibadah bunga di pangan taruh masuk memang tidak dimakan. Tapi itulah manusia sering mencela makanan dan minuman. Rasulullah sudah sebutkan, kalau kau ingin makan, makanlah. Kalau tidak ingin, jangan mencelanya, tinggalkan. Jadi jangan mencela makanan dan minuman. Nah, ibarat nasutabu kan. Baru dapat turun nasutola. Adong lupa Ustaz ingin ruang kumangan manuk panggang. Adong manuk nah adong. Tabo lalu manuk, tabo. Tolak di pangan indah asok manuk di tetangga ini. Kamu betul kan? Pokoknya nasutabu, nasuadong, nasutabu, nasutola imenya. Imutun nama ulun urusan makan dan minum. Maka orang yang sudah menjaga makanan dan minumnya, tubuhnya ini lama-lama akan bersih. Sebelumnya masuk yang haram, masuk yang makruh, masuk yang subuhat. Memang dia tidak dimakan daging anjing, daging babi, tapi harta orang yang dia makan, atau harta anak yatim yang dia makan, atau tanaman orang yang dia ambil, dia rampas atau dia curi, itu juga haram. Maka sekarang kita ingin mendapatkan nafsul mutmainnah, mulailah pelihara. Jadi kebetulan ada di sebelah penjelasan Ibu Yahamka, air di dalam gelas diisi air comberan, air pari, lumpur, arak yang bau kotor. Maka lama kelamaan gelas yang bening yang bersih ini akan ikut kotor. Tugasmu teruslah tambah air putih, air bersih dan jernih. Lambat laun kotoran air kotor dalam gelas itu akan naik melimpah, akan tumpah keluar. Tidak bisa sehari, 2 hari, tak bisa 2 hari, sebulan, tak bisa 2 bulan, bertahun-tahun. Begitulah kita manusia. Berpuluh tahun makanan yang haram sudah kita cerna, badan ini sudah kotor. Sekarang mau taubat langsung bersih, ya tak bisa. Tak bisa 2 hari, sebulan, tak sebulan, setahun. Intinya seumur hidup kita membersihkan diri. Pokoknya teruslah lakukan amal ibadah, buatlah kebaikan. Jadi lambat laun ibadah-ibadah itu laksana air yang jernih tadi yang mengisi gelas yang kotor, badan yang sudah penuh dosa dan maksiat, badan ini sudah tercemar. Maka dengan ibadah itu lambat laun akan mengisi, akan mengganti. Pada akhirnya wala tamutunna illa wa antum
Pokoknya jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, kata Allah pada surah Ali Imran ayat 102. Bapak Ibu sekalian, inilah musuh kita yang menjajah manusia yang pertama, nafsu. Yang kedua namanya hawa. Kalau nafsu, keinginan dalam diri, dalam hatinya ada keinginan, sudah muncul ingin melakukan sesuatu, itu nafsu. Ingin sholat, ingin puasa, ingin bekerja, ingin kaya, ingin meraih dunia, itu nafsu. Lantas ada yang kedua hawa, dorongan. Kalau nafsu keinginan dalam diri, hawa dorongan. Yang mendorongmu berbuat baik itu apa? Yang mendorongmu berbuat salah itu apa? Contoh kan Allah ingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang beriman, jangan mau dilalaikan oleh harta dan anak-anak dari demikian Allah. Maksudnya harta kita kadang-kadang mendorong seseorang untuk menjauh dari Allah. Sebab pekerjaan asuhan kumangan itu tabang sebalun polisi, asuhan kumangan jagal polisi, asuhan kumangan paturelan, asuhan kumangan la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jadi yang mendorong berbuat salah dan khilaf itu apa? Itulah hawa. Nah, bagaimana mengatasi agar dorongan atau hawa ini bisa kita tundukkan, bisa kita kalahkan? Caranya adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Sebab itulah muncul organisasi, muncul persyarikatan agar kita punya komunitas sesama muslim, sesama muslimah. Kalau yang bapak-bapak namanya Muhammadiyah, ibu-ibu namanya Aisyah, buat pengajian Muhammadiyah, buat pengajian Aisyah, agar kita punya satu warga, punya satu komunitas saling mempengaruhi. Karena kalau tidak demikian, kita akan tercemar oleh lingkungan karena didorong untuk berbuat salah dan dosa. Jadi hawa, dorongan. Barulah yang ketiga, ada namanya syaitan. Syaitan itu musuh yang ketiga, atau yang menjajah manusia. Yang paling hebat adalah jiwanya, nafsunya. Makanya dalam mukaddimah kan sering kita dengar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kami, bukan dari kejahatan syaitan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini yang paling jahat ini jiwa. Maka jangan selalu menyalahkan syaitan dan selalu menyalahkan syaitan. Kisah Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, waktu Adam di surga, waktu Adam di surga, malu cukup kesudah pangan inumut di surga ingat orang tadi, terurang, bejana emas, pakaian sutra, lalu berbagai macam permata ada di surga. Tapi karena Adam melihat sepasang burung bermesraan, muncul keinginan. Nah, keinginan itulah nafsu. Ya Rabbi, andaikan saya juga punya pasangan, lengkapkan suka kebahagiaan dalam surga. Qadarullah, Adam tertidur, Allah jadikan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri kun fayakun, jadilah sosok perempuan yang disebut dengan Hawa. Dari diri Adam sendiri, atas keinginan sendiri. Ternyata perempuan, wanita, istri adalah perhiasan paling berharga dibanding surga bagi manusia. Bagi manusia. Sebab itu banyak kita temukan pada Al-Quran, lahum azwajun mutahharun, bagi mereka ada istri-istri, kan? Artinya kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah hidup bersama pasangan. Itu dalam pemahaman para ulama, perempuan atau istri adalah kebahagiaan tertinggi buat kita manusia. Karena syaitan sudah terlanjur bermusuhan dengan Adam dan Hawa, maka syaitan pun ingin menjerumuskan Adam dan Hawa. Roma syaitan menggoda Adam, ada pangan buah kuldion. Tidak, Allah melarang, tak boleh dimakan buah itu. Agar kau kekal di dalamnya, tidak ada. Dan yang syaitan mengarungi Adam tidak makan.
Tapi setan tidak mau kalah. Iroi dan tay, nenek kalawun, Hawa, pakan buah beliau, sokekal kuisuruh. Masuk bisa bayar somoni. Ibu tohodo sido kodon buah hulli artinya kekal abadi. Isi namakan buah hulli, ia akan kekal abadi di dalam surga. Ayo putar balik kulit dan cerita. Di mahala kalak nama putar cari itu, nama menyebar berita orang apa ini setan berjaya. Karena itu tipuan setan itu dalam surga. Hawa tertipu dengan janji-janji. Hawa bermakan buah hulli. Lepas sudah semua pakaian surga, dia akan keluar dari surga, tapi melihat suaminya ada dalam tenangan, sunang-sunangan, bahagia di bawah surga, diroi Hawa mampu tangan. Lalu di dalam pada medan sunang-sunangan di surga atau susah, pemantapun kemewahan atau kemalaratan. Jadi sendiri lemari ada, aku betul bodong ruang yang mengkam kopi pangan kuah di Hawa. Dari terpaksa untuk pangan Adam buah beli. Jadi aku setan menggoda Adam ini apa? Tapi aku nak nurui roba menggoda Adam terpaksa untuk pangan. Falsafah ibu-ibu Aisyah dia balik kurang kejahatan setan pada dahulu. Ibu-ibu Aisyah dia kejahatan setan pada dahulu. Dah kompak betul ibu dahulu. Dalam maaf sendiri kebanyakan. Aku Adam digoda setan tidak mampu. Tapi ketika Hawa, inilah yang mungkin tafsiran dalam bahasa Melayu. Somon siala samparu, ratu ginjal, ratu go, ratu bakulah semulah sabar sabustah ni kan. Walau impal jadi palu. Dari sampai pada ada batas rapsolan tidak. Walau susah tidak. Tapi Allah Maha bijaksana. Adam dan Hawa sudah terlanjur berbuat salah, dan Allah tidak menyalahkan Adam dan Hawa. Apa bahasa Qurannya? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Setan menggelincirkan mereka berdua. Itu bahasa Quran. Lalu Allah bekali Adam dan Hawa. Adam, ketika kalian berdua nanti sampai di dunia, maka bacakanlah kalimat ini. Yang kemudian Allah jatuhkan pada Quran surah Al-A'raf ayat 23. Lalu Adam Hawa tuginjang dunia, manduak ma'ahu tu'aw yang Allah. Ya jadi Allah kusino. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah justru menyalahkan setan karena menggoda Adam dan Hawa. Tapi dalam doa Adam dan Hawa yang tertulis pada Al-A'raf ayat 23, Rabbana zolamna, ya Tuhan kami telah zolim akan nafsu kami sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan setan. Kita harus tahu itu. Atau di dalam tadi Muhammadiyah diajarkan ketika selesai membaca tahiyat awal kan, Allahumma inni zolamtu nafsi zulman katsira. Kezaliman yang banyak. Itu harus kita akui. Ya Allah, aku telah zalim akan diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Kalau engkau tidak mengampuninya ya Allah, maka aku ini akan beri engkau lah yang maha penerima taubat. Itu dibaca kalau selesai membaca tahiyat awal kan. Kalau tahiyat akhir berakhir baru mohon perlindungan cepat kan. Allahumma inni a'udzu Allahumma jadi ini harus kita amalkan sebagai renungan diri memerangi menjinakkan nafsu ini. Tidak semua kesalahan ditumpahkan pada setan, karena nafsu manusia lebih jahat. Yang kedua baru Hawa atau dorongan dari luar. Itulah tadi kalau kisah Adam Hawa istrinya yang mendorongnya berbuat salah. Makanya setan itu kata Allah tipu dayanya sangat lemah. Bukan hebat kali setan itu, yang lebih jahat nafsu itu. Baru Hawa, yang ketiga setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setan disebutkan dalam Quran ada dua model setan ini.
Ada yang bertubuh kasar namanya manusia, ada yang bertubuh halus dari golongan jin, syayatinihim minal jin wal ins. Seperti itulah kami jadikan musuh-musuh bagi setiap nabi dan rasul, kata Allah, setan-setan mereka dari golongan jin dan manusia, syayatinihim minal jin wal ins. Jadi setan bukan makhluk tersendiri. Setan itu nama sifat yang melekat pada makhluk. Kalau manusia sering mengajak orang berbuat salah, berbuat dosa, maka itulah setan. Mereka sekarang pun disolat, baru yang mengaji. Cuma lembur saja dah bodohannya, kuina kita waktu sokong cari tuan aku cari tuan baru. Ini saja. Paksa bangku si pusing lagi. Anak pun nama orang saja setan. Baca baju auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan. Banyak yang kurang aktif di organisasi, ingin bertaubat dan hijrah, tapi di proses kongsinya. Baik, ini tidak ada binasa lagi tenggelam dengan itu. Paksa dia datang contohnya mau. Nama kontak minum, nama kontak narkoba, ngajak main judi, ngajak melakukan dosa dan maksiat. Itulah setan, wujudnya tampak dari jenis golongan manusia. Ada yang bertubuh halus dari bangsa jin, tak tampak oleh mata, dan itu menyertai kita. Rasulullah sebutkan dalam sabdanya, tidak diciptakan satu anak Adam kecuali Allah sertakan korin baginya. Apakah engkau ya Rasulullah juga sama punya korin seperti kami? Maksudnya setan dari golongan jin. Ya, saya juga punya korin. Akan tetapi Allah telah membantuku mengislamkan korin yang ada padaku. Dia hanya membisikkan bisikan kebaikan. Itu kelebihannya, korin yang mendampingi Rasulullah. Tapi korin yang mendampingi kita selalu mengajak kepada kemungkaran dan kesesatan. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat setan itu hanya menjanjikan bermusuhan, adawah wal paksa, bermusuhan dan perbuatan keji. Itulah korin, tapi tak tampak. Juga setan ini atau jin ini karena nggak nampak, banyak pula spesialisnya. Tidak hanya dokter punya spesialis, bukan hanya sarjana yang punya program studi. Setan pun juga keahlian masing-masing. Jadi dapat itu cabang-cabang di setan. Ada setan spesialis kamar mandi, pandang di pintu WC saja pakai dunia dua, warna fulus dan fobais. Rasulullah ajarkan setiap kita melewati pintu kamar mandi bacakan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itulah dia buat setan yang menjaga pintu WC. Bisa lupa membaca doa ini, bagi setan dan doa. Aku baca doa ini, David si Hubus dan si Obais. Kalau lahir bau ulang baik warga si Hubus dan si Obais. Ini baca WC sedukan. Warga setan deh. Salah satu trik tips agar kita bisa melawan setan yang masuk ke tubuh seseorang. Ambarong kalap kesurupan, indah maluh pangaruh yang hampir kupangaruh dan cara paling simpel lojong untuk kamar mandi dan kesurupan. Ibagasan kamar mandi ini, saudara dia kesurupan. Asal yang buat si Hubus dan si Hobais itu ini. Awas masuk, kami tiga orang di si Hubus dan si Hobais. Bunganya kita habis kecuali. Oh di kamar mandi, saudara dia, asal turun komisi ini. Tapi begitu keluar baru kesurupan pula. Mereka kasih Hubus dan si Hobais. Setan spesialis kamar. Ada setan spesialis tempat tidur. Memang tidak pernah minggat pindah dari kasur. Maka Rasulullah praktekkan baca doa sebelum tidur. Kalau lupa baca doa sebelum tidur, setan akan menindingmu, menghimpitmu. Walau jauh hilang menampar nasi musibah jalan kai sapi. Tolong, kamu buat keparasan di lokal itu. Apabila cara tempat pikiran, tiba-tiba baru sosok lapas naik jubuki di setan. Setan dah jadi setan spesialis di tempat tidur. Ini setan.
Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita setiap bangun dari tidur bacalah doa. Kau baca doa ada dinamita dalam hadis sahih. Ketika manusia tidur, setan mengikat manusia itu dengan 3 ikatan. Waktu kita tidur, setan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Sampai pagi setan itu akan mengucapkan malam masih panjang, subuh masih lama, tidurlah, tidurlah, tidurlah. Ketika dia bangun mengingat Allah, maka ikatan setan yang pertama terlepas dari tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW mempraktikkan atau dalam Hisnul Muslim atau dalam buku Al-Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah PHIWM, bangun dari tidur, bangunkan badannya. Bahasa Indonesia menggeliatlah, bahasa Mandailing menggulur mengelur, maka ibadah waktu gulung pegang membangunkan diri. Ulang langsung juga, apalagi langsung berdiri. Oh dalam dilurus bukan lebih, mungkin salto dia langsung berpenuhan dan bertabarukkan dirinya. Setelah tabarukkan dulu baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah beberapa saat berada dalam kematian, dan kami akan mencari bekal kembali kepadanya. Wa ilaihi nusur. Maka ikatan setan itu terlepas dari kita, satu ikatan. Kemudian setelah baca doa bangun tidur, usaplah kedua matamu dengan punggung ibu jari. Soalnya orang usapnya. Aso udah tolong, ada ngai bodoh dah usaha dia rawon tangan kondo aja bodoh. Nama deh, nama marah gimana bangka api. Nah, ibu tu mukong musuh tapi dah itu mukong pada kita. Ini lebih gens, lebih steril, punggung ibu jari. Apalagi parpolo yang punggung dah jodoh. Ngada mulut sugi-sugi ingon papangannya. Juntul jadi bahkan dia modal besok waktu dia menggeser dalam kanan kiri. Maksudnya itu punggung dah jodoh. Tiba-tiba mayornya uskunya dia orang awak timbang di mukul. Maka lebih higienis, lebih steril, punggung ibu jari. Sono bangunkan, baca doa. Dalam baca doa, usaplah matamu dengan punggung ibu jari. Dan kalau panggung meninggal bagi punggung ibu jari dan tutup dia nyaman. Lalu setelah kita mengusap mata, Rasulullah mengambil kain, kemudian dia kipaskan ke tempat tidurnya. Jadi ibadah setan spesialis podoman, mor masetaran paling tahu sih cara diirpasko, dikipaskan amit sama bandari kan, perhubungan juga. Sebulan berisi setan kehingga pindah tu podoman dari samping bagasna. Bisa berbeda. Dari jodoh bagasna itu saya dia malpunya semua kajian. Murid musuh setan di podomannya tu bagas di samping musuh. Akhirnya setan podoman sabar dari menumpuk tu bagas dalam kubur kan. Wah pada sosak nafas sokok banyak kita lagi dulu terlambat yang berkubur. Wah menumpuk tu sih sudah. Setan spesialis tempat tidur. Lalu kalau seseorang itu berwudu, maka ikatan setan yang kedua terlepas dari dirinya. Kemudian dia sholat, baik dia sholat tahajud, sholat witir, atau sholat fajar, atau sholat subuh. Pokoknya dia sholat, maka ikatan setan yang ketiga terlepas. Dengan berzikir, bangun tidur, berwudu, lalu sholat, maka 3 ikatan setan sudah terlepas dari dirinya. Dia hidup di pagi hari dalam keadaan tidak terikat dengan setan. Itulah yang diajarkan Nabi dan juga yang sudah dibesarkan dalam Tarjih Muhammadiyah untuk kita amalkan, melepaskan diri dari penjajahan setan yang berwujud ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Inilah musuh kita, nafsu, hawa, setan. Melawan menundukkan nafsu, jaga makanan minumanmu. Untuk mengalahkan hawa, dorongan-dorongan yang mengajak pada kemungkaran, maka melawannya carilah lingkunganmu. Bagi ibu-ibu, bergabunglah dengan Ibu Aisyah. Bagi yang pemudi, bergabunglah dengan Kasiatul Aisyah. Yang masih mahasiswa dengan IMM, yang masih belajar dengan IPM. Itu makanya diciptakan lingkungan agar kita bisa saling mempengaruhi untuk fastabiqul khairat. Bukan justru berlomba-lomba membuat dosa dan maksiat. Inilah hawa. Kalau setan, maka lakukan yang tiga itu. Bangun di pagi hari, baca bangun doa, bangun tidur, berwudulah sholat. Setan itu akan melepaskan ikatannya dari tubuh manusia. Bapak Ibu sekalian, makhluk di muka bumi ada malaikat, ada setan atau jin, ada manusia. Malaikat tidak pernah salah, tidak pernah salah. Sementara setan tidak pernah benar, tidak pernah benar, selalu salah. Apapun yang mereka bisikan, yang mereka ajarkan, gaya-gayanya menuju agama, gaya-gayanya muatannya kajian, pada akhirnya dia ingin menjebakmu. Itu tipuan setan, tidak pernah benar, selalu salah. Malaikat tidak pernah salah, selalu benar. Jibril tidak pernah salah kirim wahyu. Malaikat maut tidak pernah salah cabut nyawa orang. Itu malaikat. Nah, manusia di antara yang dua ini, kita pernah salah, pernah benar. Ada kebenaran, ada kesalahan, ada baik, ada keburukan. Itu sifat yang melekat pada diri manusia. Dan yang dua misalnya yang mengkulit di sampingmu, Allah SWT salah baik nama membuatnya. Maka perlu bukan arah Rasulullah salah di tiang dunia malaikat banyak. Ia dia kalau salah dia dalam mulut, ampun malaikat perluan muda bagi ciri. Syukur malaikat rahmat. Kau biar kau di malakal maut. Negeri mengalami pada udah melakukan. Manusia pasti punya salah, pasti punya kebenaran. Yang tidak pernah salah hanya malaikat. Maka jangan pernah ngaku tidak pernah salah, atau jangan pernah menyalahkan suami atau istri dengan menyandarkan semua jalan kehidupannya salah pada kebaikan. Allah heran kau butuh yang kamu dengan anak dulu yang berhatinya. Nah, suatu bulan ada pada dengan cocok panibetnya dan bangun tunturan. Nah, salah satu di parweli jauh sudah. Salah yang kenal dengan tidak dong Allah. Nawa dan murah kami. Kalau dengan kalau dah panibet di angkampun dengan aku ini. Berarti la sujud ada benar, tutup la salah satu isi bayu. Setan. Berarti oh ada huru ni. Mana dah? Suruh bawa aku. Maka jangan pernah katakan suamimu tidak punya kebaikan. Yang tak punya kebaikan cuma setan. Oh ada huruf, berarti ada huruf di setan. Nah, sesama setan jangan saling mendahului. Dari Bapak sekalian, ingatlah kita al-qur'an isyan sifatan diri kita. Sekarang Pak Ustaz, kita sudah terlanjur tertipu oleh tujuh setan. Kita sudah tergoda, kita sudah dimonopoli, sudah ditipu dengan berbagai macam janji-janji dan iming-iming. Bagaimana kita ke depan membentengi diri agar tidak leluasa setan selalu mendiktemu, mengarahkanmu pada jalan kesesatan? Pertama, setiap anak lahir bacakanlah ta'awuz padanya agar anak ini kemudian bertahan dari godaan setan yang terkutuk. Hanna atau istrinya Imran di waktu melahirkan Maryam, maka orang tuanya membacakan doa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah u'izuha bika wa zurriyataha, dan keturunan dari siapa? Minasyaitonir rajim. Lalu Maryam
di waktu melahirkan Isa. Kalau tadi Maryam waktu lahir, ayah ibunya baca a'udzu. Kalau Maryam waktu melahirkan Isa, dia baca seperti yang dibaca oleh kedua orang tua. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di waktu Fatimah putri Nabi melahirkan anaknya Hasan, lalu melahirkan anaknya Husain. Dalam setiap kelahiran cucunya, Rasulullah membacakan ta'awuz pada telinga cucunya. Bisa dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau dengan ta'awuz yang lain paling simpel, bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barulah diazankan atau dikomatkan, karena dalil mengazankan anak yang baru lahir hadisnya doib memang. Tapi membacakan ta'awuz pada telinga anak itu perintah Quran. Jadi dalam tengah pada kita pakai Quran lahir dalam pembayi yasmidalon pungah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik pung alam lain atau pung alam Allah boleh tak perjolo bagi namun tangan Nabi dan dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dari kanan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dari kiri. Lalu surah kedua yang al-Baqarah mere paham. Itu dah terbaik. Jangan hanya memperdengarkan azan pada telinga, perintah Quran bacakan ta'awuz. Adapun hadis mengazankan pada telinga kanan, mengobatkan pada telinga kiri, hadisnya baik. Tapi karena beramal atau tidak ada pilihan lain, makanya para ulama memakai. Maksudnya ulama lima pun sedang atau ta'awuz itu maksudnya kan lebih utamakan untuk baca ta'awuz. Itu waktu yang pertama. Lalu untuk kita yang sudah dewasa, sudah balik, bagaimana cara kita membentengi diri agar terhindar dari godaan syaitan dalam sholat? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ta'awuz setelah doa ibtidah. Dari sholat Allahu Akbar doa ibtidah. Selesai doa ibtidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu baca Bismillah dan ayat berikutnya surah Al-Fatihah. Seperti itulah Rasulullah mengerjakannya tiap rakaat. Begitu teks hadisnya. Maka dalam tarjih Muhammadiyah dan juga dalam praktik sholat yang dipraktekkan, setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah didahului dengan a'udzu billahi minasyaitonir. Jika tadi rakaat pertama, rakaat kedua, seperti itulah pada tiap rakaatnya. Begitu teks hadisnya. Ulama lain berpendapat pada rakaat pertama setelah ibtidah disunnahkan baca ta'awuz, rakaat kedua, tiga, keempat tidak pendapat lain. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah itu seperti teks hadisnya. Maksudnya mari kita berpahami cara sholat. Setiap kita sholat membaca surah Al-Fatihah didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rakaat kedua bangkit Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik imam maupun makmum. Kalau dalam sholat berjamaah yang dibaca jahar keras bacaannya, makmum pada rakaat ketiga dan rakaat keempat dan baca Fatihah masing-masing. Mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salat fardu, salat sunat sama. Bayangkan kalau 17 rakaat yang fardu kita dirikan siang dan malam, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 17 kali kita bermohon kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ditambah lagi qabliyah, ba'diyah, sholat sunat atau sholat sunat yang lain. Makin sering kita sholat, makin sering kita bermohon kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jadi inilah cara dan upaya manusia untuk memerdekakan dirinya dari jeratan penjajahan syaitan. Bangun tidur, lakukan seperti yang diperintahkan Nabi. Baca doa bangun tidur, kemudian berwudu, lalu sholat. Kalau anakmu atau cucumu lahir di atas dunia, bacakan ta'awuz ke telinga agar dia besar dewasa kelak kemudian hari mampu melawan setan ini. Kalau kita yang sudah dewasa, bacakanlah ta'awuz di dalam sholatmu ketika mau membaca surah Al-Fatihah. Sama dengan
mengawali membaca Al-Quran. Perintahnya fasta'iz billah. Makanya setiap kita pengajian dimulai dengan ayat suci Al-Quran, maka yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun tidak membaca bismillah tidak masalah, tapi ta'awuz itu perintah Allah. Ta'awuz membaca a'udzubillahi itu perintah Allah. Bapak Ibu sekalian, tepat jam 5:01. Tepatlah sudah 1 jam selama ini kami sampaikan, merdekakanlah dirimu, merdekakanlah keimananmu, atau kita harus bebas dari penjajahan yang tiga ini. Nafsumu jangan sampai mengendalikan, hawa jangan sampai mengendalikan, setan yang ada pada diri atau korin yang ada bersamamu jangan sampai dia menjajah sampai akhir hayat. Kita harus berusaha dan berupaya memerdekakan diri. Secara politik bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi secara hakikat diri ini belum merdeka dari 3 penjajah. Demikian Bapak Ibu sekalian, cukup untuk